Ini bukan kawasan industri biasa. Negara hadir, tapi tidak sepenuhnya berkuasa. Arus barang, tenaga kerja, dan modal bergerak lintas batas lebih cepat dari pengawasan. Pertanyaannya sederhana, siapa sebenarnya yang mengendalikan Morowali? Dengan cadangan nikel raksasa dan tanah jarang yang mulai dilirik dunia, negeri ini tiba-tiba menjadi kandidat ideal dalam kompetisi geostrategis abad ke-21. Yang diperebutkan bukan lagi minyak, tapi logam kritis yang menghidupkan baterai, kendaraan listrik, satelit, hingga sistem senjata generasi baru. Dan di Morowali, sebuah tanda tanya besar muncul. Sebuah lapangan terbang yang tumbuh dalam senyap. Dibangun tanpa banyak suara, beroperasi seperti bayangan, dan kini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa yang mengendalikannya? Untuk kepentingan siapa ia dibangun? Dan apakah Indonesia benar-benar memegang kendali atas apa yang terjadi di tanahnya sendiri? Inilah cerita di balik lapangan terbang ilegal IMIP Morowali. Di jantung Morowali, berdiri sebuah fasilitas raksasa yang tidak pernah tidur. Kawasan industri yang semakin meluas, dan di dalamnya, sebuah bandara privat. Bandara IMIP, infrastruktur strategis yang kini menjadi pusat perdebatan nasional. Bandara IMIP dibangun untuk melayani pergerakan cepat di kawasan industri terbesar nikel di dunia. Ia berdiri megah, panjang runway yang mampu didarati berbagai jenis pesawat, terminal operasional yang tertutup, dan akses yang tidak dimiliki publik. Tapi fasilitas sebesar ini menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang mengendalikan semua ini? Opini terbelah, negara versus transparansi publik. Bandar Udara IMIP Morowali ini adalah bandara resmi, sudah mendapatkan sertifikat kelaikan dari Kementerian Perhubungan. Begitu, Mas. Jadi ini Anda yakin? Sebab Menhan yang bilang. Jadi ini ada sesuatu seperti, wah ini ada negara dalam negara, ini tidak boleh ada seperti ini. Ini sebab tidak ada otoritas bandaranya di situ. Iya. Saya khawatir Menhan mendapatkan informasi yang belum lengkap. Dalam aturan penerbangan internasional, ada satu prinsip yang tidak bisa ditawar. Setiap bandara yang menerima pesawat dari luar negeri wajib memiliki pemeriksaan perbatasan. Itu adalah ketentuan dasar ICAO, Organisasi Penerbangan Sipil Dunia. Label sebuah bandara sebagai domestik tidak lagi berlaku ketika satu kali saja ia menerima pesawat charter asing. Karena sejak detik itu, bandara tersebut telah memasuki kategori pelayanan penerbangan internasional. Dan inilah persoalannya. Bandara IMIP memang disebut sebagai bandara domestik. Namun faktanya, ia pernah menerima pesawat charter dari luar negeri. Tanpa imigrasi, tanpa bea cukai, tanpa karantina, tanpa fasilitas pemeriksaan perbatasan yang diwajibkan ICAO. Dalam standar penerbangan dunia, aktivitas seperti ini dikategorikan sebagai penerbangan internasional yang tidak sah karena tidak melewati pintu masuk resmi negara. Negara manapun, ketika menemukan pelanggaran seperti ini, wajib mengambil tindakan. Karena ini bukan sekadar masalah administrasi bandara,
tetapi menyangkut kedaulatan wilayah udara dan keamanan perbatasan negara. Di titik inilah tindakan tegas Menteri Pertahanan menjadi relevan. Inspeksi mendadak, penghentian operasi, dan penegakan pemeriksaan perbatasan bukanlah langkah yang berlebihan. Ini adalah bentuk pemulihan kendali negara atas lalu lintas dari dan menuju luar negeri yang wajib diatur, dicatat, dan diawasi. Kasus IMIP memperlihatkan satu hal penting, bahwa dalam dunia penerbangan, aturan internasional tidak bisa dinegosiasikan. Jika sebuah bandara menerima pesawat asing, maka ia wajib tunduk pada standar pengawasan perbatasan dunia. Dan ketika itu tidak dilakukan, maka negara berhak, bahkan wajib untuk turun tangan. Inilah konsekuensi dari terbang lintas negara. Tidak peduli siapa yang membangun bandara itu, tidak peduli apa status administratifnya. Yang penting adalah satu, kedaulatan negara harus tetap dijaga. Kontroversi antara opini pemerintah dan publik hanyalah setetes kecil dari permainan intelijen yang jauh lebih besar. Ini semacam tes the water, pengujian awal untuk membaca arah angin. Bila respons publik cenderung mendukung atau bahkan hanya seimbang, terutama terkait isu sensitif seperti dugaan keberadaan bandara misterius, maka potensi gesekannya akan meningkat tajam. Di titik inilah tanda-tanda mulai tampak, munculnya opini-opini yang perlahan mengarah pada upaya menggeser figur kunci, termasuk Menhan. Mesin narasi bekerja, media mainstream memainkan trompetnya, sementara media sosial bergerak sebagai amplifier yang jauh lebih liar. Keduanya, sadar atau tidak, menjadi alat untuk membentuk persepsi massa, dan persepsi itulah yang pada akhirnya menentukan arah kekuatan politik. Apa yang terlihat di permukaan hanyalah riak. Di bawahnya, arus besar sedang bekerja.